Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siska Syahilatua, NPM 171211025. Di saat ini saya akan menjelaskan UTS penganggaran perusahaan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, metode rata-rata bergerak. Penjualan triwulan pertama di tahun 2016 34.031 dan di tahun 2017 41.945 dan di tahun 2018 54.110. Jumlah penjualan di triwulan pertama 130.086 dan di triwulan kedua di tahun 2016 37.814 dan di tahun 2017 42.778 dan di tahun 2018 66.542. Jumlah penjualan di triwulan kedua 147.134 dan di triwulan ketiga di tahun 2016 50.783 dan di tahun 2017 61.417 dan di tahun 2018 73.501. Jumlah penjualan dari triwulan ketiga yaitu 185.701. Di triwulan 4 di tahun 2016 93.522 dan di tahun 2017 71.632 dan di tahun 2018 85.191. Jumlah penjualan di triwulan 4 250.345. Untuk mendapatkan rata-rata yaitu triwulan pertama yaitu dari 3 tahun itu hasil dari penjualan 3 tahun dibagi 3. Jadi 100 di triwulan pertama itu 130.086 dibagi 3 dapatnya 43.362 dan di triwulan kedua 147.134 dibagi 3 hasilnya 49.045 dan di triwulan ketiga 185.701 dibagi 3 hasilnya 61.900 dan di triwulan keempat 250.345 rupiah dibagi 3 hasilnya 83.448. Jadi total jumlah penjualan di metode rata-rata bergerak yaitu 237.755. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018 yaitu 250.000 dikali 120% hasilnya 300.000. Pengendalian penjualan selama tahun 2019 triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%, total 100%. Untuk mendapatkan hasil penjualan selama tahun 2019 yaitu total di metode rata-rata yang 237.755 dibagi triwulan pertama yaitu 15%, hasilnya 35.663. Triwulan kedua yaitu 237.755 dikali 20%, hasilnya 47.551. Di triwulan ketiga 237.755 dikali 35% hasilnya 83.214. Triwulan keempat 237.755 dikali 30% hasilnya 71.327. Total 237.755. Perkiraan harga jual kemeja tahun 2019. Harga jual di tahun 2018 itu 250.000. Jadi untuk mendapatkan harga jual di tahun 2019 itu kita kalikan harga jual di tahun 2018 dikalikan dengan kenaikan harga jual di tahun 2019. Kenaikan harga jual di tahun
2019 itu 120%. Jadi harga jual di tahun 2018 250.000, kita kalikan 120%, hasilnya 300.000. PT MyStyle anggaran penjualan triwulan 2019. Penjualan di triwulan pertama yaitu penjualan barang jadi 35.663 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 10.698.990.000. Untuk triwulan kedua, penjualan barang jadi 47.551 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 14.265.320.000. Untuk triwulan ketiga, penjualan barang jadi 83.214 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 24.964.310.000. Untuk triwulan keempat, penjualan barang jadi 71.327 dikalikan harga jual 300.000, maka penjualan barang jadi 21.397.980.000. Maka total anggaran penjualan 71.326.600.000. Metode stabilitas produksi PT MyStyle anggaran produksi triwulan 2019. Penjualan di triwulan pertama 35.663 ditambah persediaan akhir 56.276, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 91.939 dikurangi persediaan awal 35.000, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939. Penjualan triwulan kedua 47.551 ditambah persediaan akhir 65.663, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 113.214 dikurangi persediaan awal 56.276, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.938. Penjualan di triwulan ketiga 83.214 ditambah persediaan akhir 39.388, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 122.602 dikurangi persediaan awal 65.663, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939. Penjualan di triwulan 4 71.327 ditambah persediaan akhir 25.000, maka jumlah barang yang dibutuhkan 96.327 dikurangi persediaan awal 39.388, maka jumlah barang jadi yang diproduksi 56.939. Dasar perhitungan berdasarkan stabilitas produksi 227.775 dibagi 4 hasilnya 56.939. Anggaran produksi PT MyStyle triwulan 2019. Nama produk kemeja. Penjualan unit 237.755 ditambah persediaan akhir barang jadi 25.000, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan 362.755 dikurangi persediaan awal barang jadi 35.000, maka jumlah barang jadi yang diproduksi sebesar 227.755. Anggaran pemakaian bahan baku 4 triwulan 2019. Untuk bahan baku kain, jumlah produksi barang jadi 227.755 dikali standar kebutuhan bahan baku per unit 2, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi
455.510 dikali harga bahan baku per unit 50.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi sebesar 22.775.500.000. Untuk bahan baku benang, jumlah produksi barang jadi 227.755 dikali standar kebutuhan bahan baku per unit 1, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 227.755 dikali harga bahan baku per unit 17.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi sebesar 3.871.835.000. Untuk bahan baku kancing, jumlah produksi barang jadi 227.755 dikali standar kebutuhan bahan baku per unit 7, maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 1.594.285 dikali harga bahan baku per unit 20.000, maka total biaya bahan baku produksi sebesar 31.885.700.000. Anggaran tenaga kerja langsung triwulan 2019. Departemen Pemotongan jumlah produksi 227.755 dikali standar penggunaan jam tenaga kerja 0,4, maka jumlah jam tenaga kerja langsung 91.102 dikali upah per jam 4.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 364.408. Untuk Departemen Penjahitan jumlah produksi 227.755 dikali standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,5, maka jumlah jam tenaga kerja langsung 113.878 dikali upah per jam 5.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 569.387.500. Untuk Departemen Pemasangan jumlah produksi 227.755 dikali standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,6, maka jumlah tenaga kerja langsung 136.653 dikali upah per jam 3.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung 409.959.000. Untuk total biaya tenaga kerja langsung itu dapat dari Departemen Pemotongan ditambah Departemen Penjahitan dan ditambah Departemen Pemasangan, hasilnya 1.343.754.500. Anggaran biaya overhead PT MyStyle triwulan 2019. Itu yang pertama Departemen Pemotongan, yaitu biaya gaji penyelia yaitu fix 36.250.000. Depresiasi bangunan pabrik 13.750.000. Depresiasi mesin pemotongan 60 juta. Biaya perawatan mesin 15 juta, biaya asuransi pabrik 600.000. Jadi Departemen Pemotongan, total dari Departemen Pemotongan itu 125.600.000. Yang kedua Departemen Penjahitan, yaitu biaya gaji penyelia 118.750.000, depresiasi bangunan pabrik 19.250.000, depresiasi mesin penjahitan 120 juta, biaya perawatan mesin 20 juta, biaya asuransi pabrik 3 juta, jadi jumlah total 271 juta. Yang ketiga Departemen Pengawasan, biaya gaji penyelia 108.750.000, biaya depresiasi bangunan pabrik 22 juta,
depresiasi mesin kemasan 75 juta, biaya perawatan mesin kemas 35 juta, biaya asuransi 11.400.000. Jadi total 252.150.000. Jadi total biaya overhead pabrik totalnya 648.750.000. Anggaran biaya produksi PT MyStyle 4 triwulan tahun 2019. Biaya bahan baku kain 22.755.533.333 rupiah, benang 3.871.840.667, kancing 31.855.746.667. Subtotal biaya pemakaian bahan baku 58.533.120.667. Biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan 364.408.533. Departemen Penjahitan 569.388.333 rupiah. Departemen Pengemasan 409.959.600. Subtotal biaya tenaga kerja langsung 1.343.756.467. Biaya overhead produksi Departemen Pemotongan 125.600.000, Departemen Penjahitan 271 juta, Departemen Pengemasan 252.150.000. Subtotal biaya overhead produksi 648.750.000. Jadi total biaya produksi 60.525.627.133. Sekian.